Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jamali Permatasari. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan likuiditas bank. Kebijakan likuiditas bank adalah serangkaian aturan, pedoman, strategi, dan tindakan yang diimplementasikan oleh sebuah bank untuk mengelola dan menjaga tingkat likuiditasnya. Likuiditas merujuk pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, yaitu seperti membayar simpanan nasabah, pinjaman antar bank, atau kewajiban lainnya tanpa mengalami kesulitan keuangan atau risiko yang signifikan. Kebijakan likuiditas bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan bank, menjaga kepercayaan nasabah, dan memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Ada beberapa kebijakan likuiditas yang diterapkan oleh bank. Yang pertama, membuat rencana kontingensi likuiditas, yaitu bank harus menyusun rencana darurat yang merinci langkah-langkah yang akan diambil dalam situasi likuiditas yang sulit atau krisis keuangan. Yang kedua, analisis likuiditas reguler, yaitu bank perlu secara rutin menganalisis profil likuiditas tersebut, termasuk proyeksi aliran kas masuk dan keluar dalam berbagai skenario. Yang ketiga, diversifikasi sumber dana, yaitu bank sebaiknya mendiversifikasi sumber dana mereka, termasuk simpanan nasabah, pinjaman antar bank, pasar uang, dan instrumen keuangan lainnya. Yang keempat, persyaratan cadangan likuiditas, yaitu bank yang mungkin memiliki persyaratan minimum yang harus mereka penuhi, seperti yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan untuk menjaga tingkat likuiditas yang memadai. Yang kelima, manajemen portofolio aset, yaitu bank perlu mempertimbangkan kualitas dan likuiditas aset yang mereka pegang dalam portofolio mereka. Yang keenam, pengelolaan risiko pasar, yaitu bank harus memantau risiko pasar yang berkaitan dengan likuiditas, seperti risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Yang ketujuh, pemantauan dan pelaporan, yaitu bank harus memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk memantau likuiditas mereka secara berkala. Yang kedelapan, penggunaan instrumen keuangan, yaitu bank dapat menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, deposito berjangka, dan fasilitas kredit darurat sebagai bagian dari strategi likuiditas mereka. Kesembilan, pengawasan dan pengendalian intern, yaitu bank harus memiliki kontrol intern yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan likuiditas dijalankan dengan benar dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengelolaan kebijakan likuiditas bank. Pengelolaan likuiditas adalah elemen penting dalam manajemen risiko perbankan dan dapat membantu bank menghindari masalah keuangan yang serius. Pengelolaan kebijakan likuiditas bank adalah proses yang mencakup implementasi, pemantauan, dan penyesuaian kebijakan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa bank dapat menjaga tingkat likuiditas yang memadai dan meminimalkan risiko likuiditas. Berikut langkah-langkah dalam pengelolaan kebijakan likuiditas bank. Yang pertama, implementasi kebijakan, yaitu mengimplementasikan kebijakan likuiditas yang telah ditetapkan oleh bank. Yang kedua, analisis likuiditas, yaitu bank perlu secara rutin melakukan analisis likuiditas yang mencakup proyeksi aliran kas masuk dan keluar, serta mengidentifikasi risiko likuiditas yang mungkin muncul. Yang ketiga, pengelolaan sumber likuiditas, yaitu bank harus secara efisien mengelola sumber-sumber likuiditasnya, termasuk mengoptimalkan penggunaan aset yang dapat dijual, menjaga hubungan dengan pasar uang dan pihak lain yang dapat memberikan likuiditas, dan memantau tingkat simpanan nasabah. Yang keempat, pemantauan dan pelaporan, yaitu bank harus memantau secara berkala tingkat likuiditas mereka dan melaporkan hasilnya kepada manajemen senior dan otoritas pengawas. Yang kelima, pengendalian risiko, yaitu bank perlu mengidentifikasi risiko likuiditas yang terkait dengan operasinya, seperti risiko bunga dan risiko kredit. Yang keenam, rencana darurat, yaitu bank harus memiliki rencana darurat yang merinci tindakan yang akan diambil di dalam situasi likuiditas yang sulit atau dalam situasi darurat. Yang ketujuh, penyesuaian dan perbaikan, yaitu bank harus siap untuk menyesuaikan kebijakan likuiditas mereka jika terjadi perubahan dalam lingkungan ekonomi, peraturan, atau dalam bisnis bank itu sendiri. Pembaruan dan perbaikan kebijakan likuiditas perlu dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir, pelatihan dan kesadaran, yaitu bank harus memastikan bahwa karyawan mereka, terutama mereka yang terlibat dalam pengelolaan likuiditas, memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan likuiditas dan dapat melaksanakannya dengan benar.
Sekian dan terima kasih penjelasan materi saya tentang kebijakan likuiditas bank. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.